What's up ya, kembali lagi bersama MK Surabaya. Salam Mamble dari Mamble Indonesia. Kita lagi di Jaim, Jagongan Iman. Bukan jaga image, tapi jaga iman dan jaga imun. Masih bersama rekan saya Mamat LPG. Dan rekan saya Yadi Kacanako. Ini Nah, kita udah 2 minggu. Kita minggu kedua kesini lagi. oh iya. Kemarin kita syuting sama Romo malam. Nah, kita kebetulan datang ke sini lagi pagi. Ngari. Kita ke Jati Jajar lagi ke Seminaritor 2 minggu berturut-turut. Mantap, luar biasa. Terima kasih Monsinyur. Ono hubungannya ya, Mon? Ada endorse Oh iya. Terus ada endorse. Ini dari Maji. Majis Product. Iya. Ki makanan delik di kelas ya. Kok iso? Kan biasanya iku lho, iki kan kayak ngene-ngene kan makanan sing Oh. makaroni. Disembunyikan di tas biasanya. Iya, terus waktu kelas di krenyes-krenyes. Nah, iki apa iki? Ada IG-nya ini ya, Majis Produk ya. Maji itu mangan siji-siji. Iki Produk mangannya itu apa? siji. Produk itu adalah produk. Ada nomor WA-nya juga ya kalau mau pesan. Betul. Dan Hanya di channel ini endorse gratis tis. iya, jadi siapa aja boleh endorse sini asal UMKM. UMKM dan barangnya ditaruh Ya dikirim ke kami. dikirim ke kami. Mantap. Nah, hari ini kita bakal bahas sesuatu yang mungkin jadi idola banyak orang. Oh iya, banyak yang suka. Banyak yang suka, Tapi banyak juga yang nggak suka. nggak suka. Nggak apa-apa, kita akui aja. Iya, enggak apa-apa, enggak masalah. Heeh. Nah, kita akan tanya-tanya langsung ke ahlinya. Iya. Seperti minggu lalu, beliau bersedia lagi untuk jadi narasumber. Kita panggilkan Romo, Romo Romo, Romo Romo, Romo. Dwi Joko. Pagi ini. Pagi. Nah, Keren sekali. Kita wawancara ditemani bunyi-bunyi Burung. burung. Burung ini peliharaannya Romo. Iya, Oh. jarang ada di kota ini. jarang. Hanya di Jati Jajar. Nah, minggu lalu sudah kesini Romo. Iya. Minggu ini kita kesini lagi. Kita bersama Kuncen dari Jati Jajar. Oh iya. Nah, Romo, kita mau tanya-tanya lagi soal karismatik. Karismatik. Nah, karena Lah saya enggak banyak tahu tentang karismatik. Bagaimana ini? enggak apa-apa Romo. Nggak apa-apa, ya. Yang penting Pengalamannya Romo. iya, Oh, sejauh iya. pengalamannya Romo. Mungkin tidak ada yang tahu jelas, ada orang yang belum tahu jelas sebenarnya apa sih karismatik itu? Karismatik. Iya. Jadi ini sebuah ya gerakan yang ingin mengalami kembali saat-saat seperti Jumat Awali. Artinya bagaimana mereka sungguh-sungguh ya hidup doanya itu disemangati oleh Roh Kudus, keterbukaan terhadap Roh Kudus dan juga karunia-karunia Roh Kudus itu. Oh, waktu gereja perdana itu, Mo. Ya, jadi kan mereka ingin mengalami kerinduan untuk mengalami kembali apa yang sebenarnya menjadi milik gereja, tapi kurang disadari dan kurang ditekankan karena mungkin ya terlena oleh macam-macam hal, lalu ya peran Roh Kudus itu kurang sungguh-sungguh diaktualisasikan dan dirasakan itu. Dan mereka punya kerinduan itu. Tapi waktu Pentakosta itu, Mo. Iya, ya zaman Pentakosta para rasul kan awalnya mereka takut, lalu dengan Pentakosta, peristiwa Pentakosta itu mereka punya keberanian yang luar biasa untuk mewartakan Injil itu. Mereka berbicara dengan bahasa yang berbeda tapi Semuanya Saling mengerti. saling mengerti. oh itu. Jadi sebuah gerakan yang ingin menghidupkan kembali ya karunia-karunia Roh Kudus, mereka ingin terbuka dan juga bagaimana karunia Roh Kudus itu diberdayakan sehingga akan membuat gereja menjadi semakin hidup dan berkembang. memang apakah kelompok ini memang di luar negeri juga ada?
Ya mulainya dari luar negeri. Oh iya sih, Ya Pak. kalau kita lihat mulainya kan dari Amerika. Oh. Ya dari Kecamatan mahasiswa kecamatan dari Universitas Duquesne ya. Itu kan mereka ada sekelompok mahasiswa yang ya mereka sebenarnya aktif di paroki, kegiatan liturgi, tapi mereka merasa bahwa ada sesuatu yang kurang ya. Lalu mereka mencoba mempersiapkan diri untuk mengalami kembali peristiwa Pentakosta pembaharuan dalam hidup doa. Maka mereka sepakat untuk terus setiap hari mendaraskan himne Pentakosta. Sebagaimana juga sebenarnya sudah dicanangkan oleh Paus Yohanes 23 sebelum Konsili Vatikan kedua. Paus ingin supaya ya hidup gereja itu diperbaharui. Ya maka Paus juga ingin supaya himne Pentakosta itu didaraskan terus untuk persiapan sebuah konsili yang kemudian kita kenal sebagai Konsili Vatikan kedua, sebuah pembaharuan yang luar biasa terhadap hidup gereja. Apa itu, Mas? Himne Pentakosta itu, Mas? Ya kita sebelum menyanyikan sebelum hari Pentakosta menyanyikan himne Pentakosta itu. Ngerti gak? Belum tahu ya. Kurang tahu. Ya nanti dibuka puji syukurnya lagi. Setiap peringatan Pentakosta. Selalu ada itu. Bukan setiap minggu. Setiap minggu biasanya tidak kita nyanyikan. Ya. Oh ya jelas saya. Setahun kali berarti. ya. Artinya ingin supaya hidup kita itu diperbarui, hidup doa itu diperbarui. Nah, para mahasiswa itu kan pengen supaya mereka aktif, tetapi ada sesuatu yang kurang, yaitu terutama soal pewartaan sabda Allah. Bagaimana mereka mewartakan sabda ini supaya sabda itu bisa sungguh-sungguh hidup, diresapi oleh jemaat itu. Jadi mereka merasa ada sesuatu yang kurang itu. Maka mereka mempersiapkan diri setahun ya terus mendaraskan himne Pentakosta itu, lalu mereka menjadikan sebuah retret ya, yang disebut sebagai retret ya weekend pada ya itu, sehingga lewat itu ada sebuah gerakan, ada katakanlah mereka mengalami sebuah pencurahan roh Itu awal pertama kali gerakan itu awal munculnya di gereja Katolik ya. Memang ini tidak otomatis dari dalam ya, ini dipengaruhi juga oleh gerakan-gerakan Pentakostal dari gereja-gereja Kristen yang sudah terjadi sebelumnya dan cukup berkembang. Maka mereka juga punya inisiatif untuk bagaimana kehidupan Katolik juga diperbarui itu. Lah kalau misalnya di Indonesia apakah memang itu dibawa masuk ketika Katolik masuk ke Indonesia? Setelah itu kan baru pada akhir-akhir ini. Baru di Indonesia itu baru sekitar tahun 70-an ini. Kalau ini kan setelah Konsili Vatikan kedua tahun 67-an sekitar itu di Amerika, lalu mulai berkembang di Amerika dengan cepat ya. Lalu kemudian Sekretaris Jenderal Konferensi Nasional Amerika membuat kuesioner kepada para uskup di Amerika, meminta pendapat bagaimana pengaruh dampak dari gerakan ini. Ternyata uskup-uskup Amerika memang merasa bahwa ini sesuatu yang sungguh positif, bermanfaat dan positif ya, mereka mendukung untuk itu. Lalu dari situ mulai menyebar ke banyak negara, ke Filipina terutama, baru kemudian ya dari Indonesia mengundang yang memberi retret untuk itu, lalu mulai pelan-pelan mulai berkembang di Indonesia. Sekitar tahun 70-an di Indonesia itu. Iya. Hebat ya mahasiswa itu. Iya. Terus gawe gerakan. Bergerakan. Kan zaman itu belum ada PUBG ya. Jadi mereka fokus ke iman ya. Iya. Karena mereka menyadari bahwa ya sebenarnya mereka sudah aktif, cuma ada sesuatu yang kurang, gregetnya itu kok. Sebenarnya ini bukan sebuah gerakan yang bingar-bingar, itu sebenarnya tidak sebenarnya pada awalnya tidak, karena mereka mengalami pencurahan roh itu juga justru pada kesempatan adorasi sakramen Maha Kudus. Dalam keheningan mereka justru mengalami kehadiran roh yang memperbarui hidup itu yang mungkin kadang dilupakan. Ya kadang-kadang kemudian dalam praktek kan orang lebih senang, terlalu emosional lalu butuh sistem gede, gitar, butuh lampu, jadinya hingar-bingar gitu, pergeseran mungkin ya. Kalau di Indonesia itu apakah memang, atau di dunia itu memang akhirnya menjadi resmi milik gereja, atau itu menjadi resmi gerakan gereja? Ya, artinya itu menjadi salah satu buah dari
pembaharuan Konsili Vatikan kedua. Karena ya para paus pun juga mendukung mengakui hal ini. Paus Paulus ke-6 ya melihat bagaimana kehidupan doa memang perlu diperbaharui. Terutama Yohanes Paulus kedua sungguh mendukung dan mengakui dan memberikan banyak komentar positif tentang gerakan ini karena memang benar-benar ini buah dari konsili ya pembaharuan ini. Nah, kalau di Indonesia juga akhirnya menjadi gerakan di semua keuskupan gitu. Apa memang itu diwajibkan atau enggak? Tidak, ini bukan sebuah kewajiban tidak, karena ini sebuah gerakan salah satu ya. Salah satu cara bagaimana kita bisa terbantu untuk mengalami ya kehadiran roh yang membantu kita untuk bisa berdoa dengan lebih baik, mengalami intimitas dengan Tuhan, lalu semakin mempunyai semangat untuk mengasihi, untuk melayani, membuat gereja menjadi semakin baik. Jadi bukan satu-satunya, tidak. Ini salah satu, ada begitu banyak gerakan-gerakan hidup rohani yang membantu manusia untuk mengalami persatuan yang lebih personal dengan Tuhan. Ada yang hening sama sekali. Ada yang hening sama sekali, ada yang ya orang suka dengan gerakan-gerakan dan sebagainya. Jadi kalau di Indonesia ada yang memayungi, ada organisasi, ada kelompok wadahnya, BPN, Badan Pelayanan Nasional Karismatik Indonesia. Jadi BPN itu memayungi untuk kegiatan karismatik. Kalau di keuskupan juga ada masing-masing keuskupan. BPK, Badan Pelayanan Karismatik Keuskupan. BPK PKK itu. Ya, itu yang untuk tingkat keuskupan. Ya, nasional ya BPN. Ada. Ya. Lalu BPK PKK itu ada. Ya, nanti masing-masing paroki lalu ada PD itu persekutuan doa di paroki. Karena ini kan sebuah gerakan doa yang ingin supaya orang dengan berdoa ini mengalami suatu pembaruan hidup, pertobatan dan sungguh-sungguh akan ya mengalami intimitas dengan Tuhan itu. Selain persekutuan doa apa Bang yang biasanya dilakukan? Karena kami benar-benar nggak tahu. Jadi memang biasanya mereka ada persekutuan doa, lalu ada juga sel-sel mempelajari kitab suci. Karena sebenarnya dengan gerakan itu mereka pengen supaya ya orang semakin mencintai kitab suci, merenungkannya, lalu mewartakannya dan mengaplikasinya dalam hidup itu. Termasuk KKR itu ya? KKR itu ya dalam tingkat yang besar ya orang banyak berkumpul lalu mengadakan kebahan rohani, termasuk itu. Nah, itu dasar apa ya? Ajarannya itu apakah memang ada atau apa hanya dari Pentakosta itu sendiri? Kalau misalnya Yohanes Paulus kedua itu kan dalam dokumen Dominum et Vivicantem itu kan menyatakan bahwa ya pembaruan hidup rohani itu memang sesuatu yang amat penting dan perlu. Jadi kita memang terus-menerus diundang untuk terus memperbarui hidup rohani kita karena ya dengan ini kita sungguh akan semakin mengalami relasi personal dengan Tuhan. Ya. Dan gerakan karismatik itu salah satu bentuk tanggapan untuk sungguh memperdalam hidup doa itu. Oh. Hidup doa berarti hidup ya? Doa itu. Jadi memang yang diperdalam memang soal hidup doa. Bagaimana orang sungguh terbuka terhadap karya roh dan karunia-karunia. Hanya seringkali dalam praktek kan orang lebih menekankan soal karunia-karunia Roh Kudus ya, tapi tidak sungguh memperdalam ya relasi dengan Tuhan itu. Sebenarnya kan soal karunia-karunia itu kan bisa dipilah menjadi dua hal dari sisi fungsinya. Dari sisi fungsi. Pertama adalah karunia pengudus ya. Karunia pengudus adalah karunia Roh Kudus yang membantu manusia untuk mengalami keselamatan. Dan ini sesuatu yang amat penting, amat mendasar ya, karena sebenarnya setiap manusia itu membutuhkan rahmat pengudus atau karunia pengudus untuk keselamatannya. Ini nanti tercermin dalam ya anugerah-anugerah buah-buah roh itu. Ya, buah-buah roh atau Paulus menyebut dalam Galatia itu apa saja itu? Apa? Kasih itu sukacita, rendahan hati, kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan, ya, kesetiaan, penguasaan diri atau pengendalian diri. Itu buah-buah roh yang memang sungguh dibutuhkan untuk keselamatan manusia itu. Lalu yang kedua adalah apa? Karunia-karunia yang memberi hak khusus kepada manusia untuk pengembangan manusia
yang berguna bagi pembangunan jemaat dan pewartaan kerajaan Allah. Ini biasa disebut karisma-karisma. Iya, Ya karisma. Misalnya karisma maksudnya karisma penyembuhan, karisma bahasa roh, karisma sabda pengetahuan, macam-macam ya. Nah, kadang-kadang orang terlalu menekankan soal karisma itu dan kurang memperdalam rahmat pengudus itu, karunia pengudus yang sebenarnya penting untuk keselamatan manusia itu. Misalnya orang diberi karunia penyembuhan, wah saya senang sekali saya bisa menyembuhkan, ya bangga sekali. Lalu jadi dipamerkan gitu ya. Iya, tapi sementara rahmat pengudusnya tidak ditumbuhkan, tidak dikembangkan. Ya. Maka sebenarnya tidak banyak bermanfaat kalau orang hanya menekankan soal karisma. Tapi kurang menumbuhkan rahmat pengudus yang sebenarnya penting, perlu untuk keselamatan itu. Seorang karismatik sejati pasti akan menempatkan ini pada porsi yang benar. Ya, dia meskipun dia mendapatkan karunia karisma-karisma, tapi pasti akan menumbuhkan terus ya rahmat pengudus. Orang kan semakin ya rendah hati, semakin mampu mengendalikan diri dan sebagainya itu. Itu pasti kalau memang orang itu seorang karismatik sejati misalnya. Ya. Bisa seimbang dua hal itu. Ya, harus seimbang itu. Berapapun juga karisma tetap perlu untuk pembangunan jemaat karena memang itu diberikan oleh Allah untuk pembangunan jemaat, pewartaan kerajaan Allah itu. Yang boleh, yang apa ya? Yang boleh, yang bisa ikut kelompok itu tuh apakah memang siapa saja atau hanya orang-orang Katolik saja? Ya artinya ya siapa saja sebenarnya, karena itu terbuka. Siapa yang pengen sungguh mengalami ya hidup doa yang makin intim melalui gerakan ini ya sebenarnya siapa saja. Ya semua orang boleh saja. Ya tergantung apa kita masing-masing, apakah saya berminat dengan cara semacam itu ya. Karena memang gereja itu kaya dengan tradisi doa. Tradisi doa ada macam-macam ya tradisi dalam doa. Ada doa hening, doa kontemplasi, ada yang ya doa yang apa? Doa Yosef tidur. Yosef tidur. Apa? Oh, itu novena. Yosef tidur. Tapi memang doa puncak doa itu sebenarnya adalah doa batin. Doa batin, doa hening. Ya. Maka ini gereja mengajarkan itu. Ya, Katekismus Gereja Katolik menyatakan itu bahwa puncak dari doa adalah doa batin. Karena memang dalam keheningan itu justru orang bisa merasakan kehadiran Allah. Ya, itu yang memang perlu terus diperdalam. Ya, jadi orang-orang karismatik pun juga perlu untuk sungguh belajar bermeditasi dengan baik supaya sungguh ya mengalami secara nyata kehadiran Allah. Itu. Kameramen kita ini juga hobinya meditasi. Tapi 2 menit ngorok. Jadi misalnya pencurahan roh itu tidak harus selalu dalam saat kesempatan orang hingar-bingar, tidak. Beberapa tokoh itu mengalami itu, kehadiran roh, pencurahan roh itu dalam situasi-situasi justru hening itu. Misalnya digambarkan misalnya pengkhotbahnya Vatikan pada Cantalamessa itu kan beliau juga mengalami pencurahan roh itu justru dalam kesempatan doa hening itu. Iya. Saya mau bahas yang agak kontroversial. Oh ya. Biasanya keresahan umat pada umumnya, umat Katolik pada umumnya yang tidak tergabung karismatik itu ada 3. Yang pertama, ini kok koyok meniru gereja Kristen ya. Tuh. Lalu yang kedua, kok yang ikut karismatik itu eksklusif ya, nggak aktif di paroki, tapi malah aktif di komunitasnya masing-masing. Lalu yang ketiga, kok suasananya gitu ya, gereja Katolik itu kan sakral, hening, yo musiknya yo pakai organ deng, ini kok beda. 3 itu yang biasanya. Ya, yang biasanya diresahkan. Iya. Yang pertama tadi kok kayak niru gereja sebelah gitu. Itu gimana? Menjawabnya gimana? Ya itu sebenarnya bukan karismatiknya. Ya, karismatiknya sendiri sebenarnya sesuatu yang sungguh baik, indah dari tradisi Katoliknya, karena ini merupakan suatu pembaruan hidup doa dalam kehidupan gereja kita. Karena memang disadari dalam perjalanan sejarah memang gereja
ya dalam kehidupan doanya ya bisa jadi karena ini pelan-pelan situasi zaman, lalu kemudian ya terlalu formalitas, terlalu ritualitas, kurang sungguh memberi ruang gerak untuk karya roh. Itu bisa memang itu disadari juga ya. Maka itu sebenarnya adalah praktek-praktek yang kadang-kadang tidak pas ya dari orang-orang ya, karismatik yang kemudian menimbulkan ekses yang bisa menimbulkan konflik-konflik dan ketidaksukaan dari banyak orang itu ya. Maka sebenarnya peringatan dari Yohanes Paulus kedua dalam sudah diperingatkan? Oh, bukan peringatan, artinya memperingati. Hari raya. Artinya ajaran Yohanes Paulus kedua dalam Christi Fidelis Laici itu, ya kaum beriman awam itu kan memberikan 5 kriteria. 5 kriteria dalam katakanlah ya pembangunan kelompok-kelompok kategorial, termasuk ya karismatik, dan semua kelompok kategori bukan yang karismatik saja ya. Pertama-tama adalah yang pertama adalah apa? Panggilan kepada kekudusan ya. Jadi kita semua, setiap orang itu dipanggil untuk menjadi kudus ya. Jadi kita doa-doa kita ya, doa apa saja sebenarnya arahnya tujuannya apa? Panggilan untuk menjadi kudus. Itu panggilan dasar dari semua orang beriman. Kita semua karena murid Yesus kita dipanggil untuk menjadi kudus ya. Lalu yang kedua, tanggung jawab akan pengakuan iman Katolik ya. Jadi kita iman itu apa? Iman sesuatu yang sungguh harus dijaga, dipelihara karena ini membantu menghantar saya untuk pada keselamatan kekal ya. Iman Katolik ya, iman Katolik. Banyak orang seringkali merasa kan sama saja, sama-sama Yesus ya. Maka saya jajan ke sana, di Katolik ikut banyak, kurang baik, saya ke gereja sana pindah, gereja di sana, haleluya, senang sekali. Beda. Jadi saya harus sungguh-sungguh Katolik ya, sekali Katolik tetap Katolik. Ya, itu yang harus dipegang. Nah, banyak orang sayangnya lalu kemudian ya jajan di banyak tempat, ngicip-ngicip, lalu membawa itu ke kelompoknya, komunitasnya, lalu terjadi. Jadi ada sedikit ya katakanlah penyelewengan sedikit-sedikit, pembiasan, lalu kemudian terjadi itu. Itu yang pertanyaan pertama tadi Mo. Ya memang ada praktek yang yang begitu. Ya, ada penyelewengan seringkali kemudian menimbulkan ekses-ekses yang kurang baik itu. Maka dari Christi Fidelis Laici tadi diingatkan bahwa ya kita memang sungguh-sungguh harus setia ya, pengakuan akan iman Katolik itu harus sungguh-sungguh ya dijaga dan dipelihara. Lalu ketiga soal ya kesaksian komunio yang meyakinkan dan diperdalam terus ya, kesaksian komunio. Jadi kita itu gereja itu sebagai komunio ya. Kita komunio itu berarti apa? Bersama-sama. Jangan merasa bahwa kelompok saya lebih daripada yang lain, paling baik karena saya mendapatkan karunia. Ya memang karunia itu berguna, perlu, tetapi harus lebih rendah hati, harus merasa bahwa kita itu sama-sama ya, sama-sama. Nek saya menonjolkan diri saya lebih daripada kelompok lain, itu justru memupuk kesombongan, tidak sungguh menghayati dan menumbuhkan rahmat pengudusan ya. Maka memang perlu untuk sungguh-sungguh kesaksian komunio itu perlu diperdalam terus ya. Ini juga berarti bahwa apa? Orang harus setia dan taat kepada magisterium, ajaran gereja, pimpinan gereja ya. Sebab ketika misalnya saya mendapatkan anugerah roh, saya lebih daripada magisterium, lebih daripada uskup. Ya, itu nanti justru menimbulkan kesombongan. Ya. Jadi yang ketiga soal itu kesaksian komunio itu. Yang keempat, ya tanggung jawab untuk apa? Sesuai dengan tujuan kerasulan gereja. Jadi kelompok-kelompok kategorial itu ya arahnya harus sesuai dengan kerasulan gereja. Tidak bisa kok kemudian dia karena saya punya ajaran tersendiri lalu saya keluar. Nah, itu nanti lama-lama akan menjadi sekte-sekte yang bisa memisahkan kita dari gereja. Maka dalam perjalanan karismatik pun juga ada tokoh-tokoh yang ini keluar menyimpang, menyeberang. Nah, itu yang kemudian menimbulkan konflik di antara mereka sendiri. Ya, ini hanya soal praktek ya, bukan soal ajaran. Kalau ajarannya bagus, karena ajarannya kan juga disusun oleh Kardinal Sunan dan
Dom Helder Kamara itu bagus ya, dan para paus juga mengaku ini sesuatu yang pembaruan gereja. Lalu yang kelima itu tanggung jawab terhadap masyarakat. Jadi soal kehadiran dan komitmen ini gereja, kelompok-kelompok kategori harus sungguh-sungguh menghadirkan citra gereja yang baik di tengah masyarakat. Maka harus komitmen untuk membela ya soal keadilan, soal kebenaran di tengah-tengah masyarakat ini. Barusan kan Paus Fransiskus juga mengingatkan ya supaya kelompok-kelompok karismatik tanggal 30 Mei yang lalu supaya kelompok-kelompok karismatik juga sungguh-sungguh ambil bagian dalam penyelesaian pandemi corona itu. Ya. Paus pun juga mengaku ini sebagai gerakan yang bagus. Ya, maka kan sudah tahun 2018 yang lalu sudah diresmikan, katakanlah di Vatikan itu ada lembaga organisasi di bawah diskasteri awam dan keluarga itu tentang organisasi yang memang mengurusi karismatik seluruh dunia itu. Ya, jadi sudah ada organisasi tingkat Dewan Kepausan yang memang itu diresmikan. Ya, jadi memang gerakan ini ya resmi diakui dan dilihat positif, ya positif. Hanya saja perlu terus dimurnikan sebab dalam praktek sehari-hari itu ada ekses-ekses penyimpangan yang kadang-kadang bisa menimbulkan ya batu sandungan bagi orang-orang lain. Ya, tapi sebagai gerakan pembaruan gereja sangat bagus itu, sangat bagus. Berarti ya sama seperti gerakan yang lain, pasti ada pembiasan ada ya bisa begitu. Praktek-praktek yang menyimpang sedikit gitu ya. Lalu yang kedua tadi mau apa? Kok kesannya eksklusif, tidak mau aktif di paroki. Nah itu salah satu hal yang memang perlu diwaspadai. Ya, sebab gereja ingin supaya ya semua kelompok kategori itu ya aktif di paroki, tidak eksklusif untuk dirinya sendiri. Itu praktek-praktek yang sebenarnya ya dari orang-orang tertentu itu bisa begitu. Ya, maka terus itu dari pemurnian, maka juga diharapkan ya gerakan ini pun juga mau terbuka terhadap kritik, terhadap ya ajakan untuk bersinergi, untuk kerjasama dengan pihak-pihak lain itu memang perlu itu. Ya. Berarti secara ajaran itu ya memang nggak boleh eksklusif, semua kelompok. Ya berarti itu memang ada penyelewangan ya. Karena memang dia ya artinya masing-masing kelompok punya komitmen tanggung jawab kehadirannya di tengah masyarakat, entah masyarakat gereja atau masyarakat dunia itu. Yang di tengah masyarakat itu saya baru tahu. Iya. Karena ya mungkin aku kayak nggak tahu ya, karena itu kan yang di dokumen yang angel tadi itu. Poin nomor 5 itu. Ya itu. Yang soal yang harus hidup di masyarakat itu yang saya baru dengar bahwa bahkan karismatik pun harus hidup maksudnya harus menghadirkan gereja di tengah masyarakat. Itu yang poin kelima dari dokumen yang angel itu dulu, bahasa Latin ya. Christi Fidelis Laici. Nah, itu Laici ya. Ya artinya kaum beriman awam. Nah. Saya masih apa loh 5 ini tadi. Tapi mudah-mudahan nggak salah ya. Yang pertama tadi apa? Panggilan untuk kekudusan. Yang kedua, pertanggungjawaban iman Katolik. Pengakuan akan iman Katolik. Tanggung jawab. Yang ketiga, kesaksian komunitas. Komunio. Persekutuan kita. Yang mendalam ya. Kesaksian yang mendalam dari komunitas. Yang keempat ini lupa saya. Keempat itu harus sesuai dengan karya tujuan kerasulan gereja. Jadi kelompok kategorial harus kalau buat acara ya sesuai dengan itu. Misalnya di Surabaya Ardas. Ya Ardas semuanya ya masing-masing komunitas Ardas. harus sesuai dengan sejalan. Kalau enggak nanti bisa kemana-mana. Iya. Yang kelima yang masyarakat tanggung jawab itu akan kehadiran dan komitmen dalam masyarakat. Dokumen Laici. Depannya apa? Christi Fidelis Laici. Artinya 5 kriteria yang diberikan Paus untuk ini komunitas-komunitas ini. Nah, lalu yang tadi yang ketiga kontroversial tadi, yang terakhir tadi apa? Ini apa? Kok enggak kalau Katolik itu kan sakral, hening gitu. Ini kok beda gitu. Misalnya pakai band, Iya. Ya memang
ungkapan-ungkapan doa itu kan bisa bermacam-macam. Ekspresi. Tapi kan orang harus sungguh melihat bahwa esensi dari doa itu apa. Doa itu kan kita mengalami kehadiran persekutuan lebih personal dengan Tuhan, mengalami intimitas itu. Ya. Sekali lagi, tadi sudah saya katakan bahwa puncak dari doa adalah doa batin. Apakah dengan itu batin saya sungguh-sungguh semakin mengalami kehadiran Tuhan, Tuhan sungguh hadir dalam hatiku atau tidak, itu jangan-jangan nanti kita meskipun hingar-bingar tapi hanya dalam tataran panca indera saja, tidak sungguh-sungguh meresap dalam batin itu. Ya. Memang ada orang-orang yang terbantu dengan ya ada musik, ada apa, ada juga begitu. Kalau saya itu ya karena sudah Katolik sejak kecil gitu ya, pernah diajak teman ke acara gitu tuh langsung ya gak kuat. Dulu kok rame ini. Iya, mungkin gak biasa gitu loh. Biasa. Tapi apakah ya ini pertanyaan di luar konteks ya, tapi apakah bisa seseorang itu mengalami intimasi dengan Tuhan di tengah hingar-bingar itu? Ya untuk orang tertentu ya mungkin ya, saja, bisa buktinya saja. Ya ada bisa ya. Saja. Artinya orang yang mengalami itu ya, bisa saja. Ya. Malah dia kalau hening malah enggak bisa. Malah kesurupan. Ya. Tapi saya nggak cocok dengan yang gaya itu, tapi adorasi juga nggak kuat kan. Berarti susah. Adorasi kan ya duduk gitu kan. Iya, menghadap sakramen Maha Kudus, mengalami kehadiran Tuhan. Gak kuat. 15 menit wis kepikiran sepedaku. Iku tak kunci setir podur. Jadi ya memang perlu ya apa menumbuhkan itu tadi iman dengan cara kita masing-masing yang kita cocok gitu ya. Iya. Nah, mungkin Romo ada nggak pesan Romo? Mungkin karena ada pembiasan itu, makanya banyak orang yang memang bukan tidak suka ya, tapi tidak paham, tidak cocok dan tidak. Cocok. Nah, itu loh. Mungkin ada nggak pesan untuk teman-teman muda atau para umat supaya bagaimana bisa bersinergi dengan kelompok-kelompok seperti itu? Ya, karena memang sebenarnya semua kelompok itu diminta untuk ya membangun sinergi supaya semuanya itu berguna untuk pembangunan gereja. Tujuannya kan itu. Maka sikap kita bagaimana? Ya kita terbuka dan menghargai berbagai macam bentuk manifestasi ya hidup doa itu. Sebab ya pengembangan hidup rohani itu kan bisa bermacam-macam cara. Gereja itu kaya dengan berbagai macam tradisi doa ya, meskipun disadari bahwa ya puncak doa adalah doa batin, bagaimana kita bisa mengalami ya, kehadiran Tuhan dalam keheningan itu ya, sebab keheningan itu sungguh sesuatu yang amat penting dan mutlak ya. Ketika orang tidak bisa hening dengan dirinya ya, dia tidak bisa sungguh menemukan ya intimitas ya Tuhan, kehadiran Tuhan itu. Keheningan itu kan seperti ya semakin kita hening, semakin hidup batin kita itu semakin kokoh kuat ya, semakin kuat ya. Seperti pohon jati itu kan dalamnya makin lama makin tua makin orang bilang galeh itu. Iya. Nah itu batin, hidup batin. Dan manusia itu yang penting adalah hidup batinnya itu. Hidup batin itu. Kalau batinnya itu sungguh kuat mengalami kehadiran Tuhan, segala macam peristiwa dalam hidup dia bisa melaluinya dengan baik. Maka terhadap gerakan-gerakan ini sikap kita bagaimana? Kita ya terbuka, menghargai, ya menimba inspirasi dari mereka. Ya. Inspirasi apa? Saya pikir ya justru dengan adanya gerakan ini kita pun juga dipanggil untuk lebih masuk dalam kehidupan doa yang sesungguhnya itu. Banyak orang seringkali apa? Mengkritik kamu gini, menyalahkan, menganggap bahwa ini tidak baik, ini menyeleweng, ini sesat, macam-macam. Tapi apakah dengan itu saya semakin masuk dalam hidup doaku atau tidak? Ya. Kadang-kadang saya hanya mencela, mengkritik, tapi hidup doaku juga amburadul bisa jadi. Maka juga baik kalau rekan-rekan muda OMK memang sungguh-sungguh ya terus bertumbuh dalam hidup doa. Sebab gerakan-gerakan pembaharuan itu berasal dari orang-orang muda. Mahasiswa itu orang-orang muda itu justru harus masuk dalam
kehidupan doa. Ya. Kalau memang sungguh senang dengan gaya doa-doa yang hening, kontemplatif, ya itu memang harus ditekuni. Memang tadi seperti sampean tadi ya 15 menit sudah ada rasanya sudah. Iya. Memang perlu latihan. Perlu terus tekun. Dalam doa hening memang kita yang penting hadir saat ini di sini, mengalami kehadiran Tuhan. Mungkin pada tahap-tahap awal tidak mengalami apa-apa, biasa itu. Kosong gitu. Tidak apa-apa. Nanti suatu saat kita akan mengalami suatu rahmat dari Tuhan itu. Wah, iya. Nah itu perlu dilatih terus, perlu tekun. Justru kesetiaan itu. Maka tadi rahmat pengudus tadi salah satunya adalah kesetiaan. Orang setia dalam iman, setia dalam hidup doa terus. Kesetiaan itu penting, dan kesetiaan itu kalau terus dibangun, terus ditumbuhkan, menyelamatkan kita. Menyelamatkan kita. Sesuk motornya lebokno orang adu rahasia ya. Iya, ben gak kepikiran yo. Atau numpak Grab ae yo. Kepikiran. Makanya pembinaan calon imam, semua seminar itu mesti jauh dari pusat keramaian gitu ya, supaya melatih. Ya itu membantu. Ya. Tapi kan kita kan perlu juga berlatih bahwa di tengah-tengah keramaian kita bisa membangun dengan batin. Nah itu yang sulit. Ya. Tapi Rame, hening harus tapi. Harus dilatihkan. Ya mau tidak mau kita harus berkorban, harus mencari waktu, memberi waktu untuk latihan berdoa itu. STPD itu kasihan loh yang di sana itu. Ya kan Di pojok. hening, momoro noni lewat. Kan WM persis. Iya. Wayu-wayu. Kedokteran pisan ya. Lah iya. Ya apa arep bening iku. Akhirnya ngadep laut. Kenjeran. Salah satu godaan. Tetapi toh keheningan itu tidak harus selalu kita meninggalkan katakanlah dunia ramai lalu pergi ke tempat yang sunyi. Tidak harus selalu itu. Iya. Sebab keheningan pada dasarnya adalah ada pada diri kita. Meskipun di tempat hening seperti di sini, pikiranku, hatiku selalu pergi kemana-mana, ya untuk apa? Ya tidak ada gunanya. Kalau yang di agama Buddha itu biku itu dia ya bertapa semedi, tapi kan dia di biara gitu ya, enggak kumpul sama umatnya gitu, dia sendirian. Hebatnya para pastor itu ya itu tetap di tengah umat, tapi tetap menjaga kesetiaan pada keheningan itu. Keheningan. Itu susah loh itu. Setengah mati. Iya, memang susah. Iya. Mantap. Oke. Terima kasih Romo Dwi Joko. Terima kasih. Sudah 2 minggu mau di wawancara kita, bagi-bagi ajaran, bagi-bagi pengetahuan untuk kita. Semoga semakin banyak yang masuk, melihat ini, mendengar, lalu ya mendapat inspirasi untuk. Ya saya kalau mau minat gerakan untuk menumbuhkan hidup doa ya boleh pilih yang mana saja sesuai selera. Iya. Mungkin kita doakan semoga yang masuk TOR semakin banyak. 500 orang gitu. Kamarnya gak cukup. Kan kalau Om Yohan nanti malah enggak baik, malah enggak hening. Malah enggak sudah tenang ya. Malah enggak klub bal-balan itu malah. Oke, itu aja teman-teman, terima kasih sudah nonton video kita. Oh iya, Romo, kami ada hadiah punya merchandise. Waduh. Nah, ini khusus, ini ada namanya Romo Dwi Joko. Wah, ya terima kasih loh ya. Iya. Waduh, dan ini nitip juga buat Romo Jatmiko. Oh iya. Berdua di sini. Terima kasih ya. Tulisannya kaosnya yang minggu lalu Romo itu ada OMK Kudobah. Iya. Nah itu bableh. Semoga ukurannya pas ini Romo. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih sudah nonton video kita. Jangan lupa juga subscribe, like, and share. Kita tutup dengan tanda salib. Jangan lupa, karena kita tadi lupa pembukaan dengan tanda salib. Oh iya. Yang penting kita tutup dengan tanda salib. Iya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Jangan lupa juga follow Instagram kita di @omk_surabaya. Untuk komen-komen silakan komen di bawah, atau pertanyaan silakan DM. Silakan tanya ke kita pertanyaan yang ekstrim, yang kontroversial boleh. Nanti kita akan usahakan untuk kita jawab bersama Romonya yang jawab maksudnya. Bukan kita. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih dan sampai jumpa.
kerasan aku syuting nang kene. Kenapa? Ini minggu depan syuting di sini karena hening dan gratis. Yo Sobat Bumble Indonesia, jangan lupa subscribe, like, and share OMK Surabaya. Kenapa? Karena kita adalah channel Katolik paling lucu dunia. Sa dunia. Subscribe follow Dewi. Oh.